Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imela Lubis dalam podcast Arsipku. Nah, sahabat Arsip, hari ini kita kedatangan narasumber nih dari Satuan Pol PP yang terhormat Bapak Dedi Aprizal SH CMSP. Apa kabar nih Bapak? Baik ya Pak Dedi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Dedi ini merupakan Kasubag Umum dan Kepegawaian Satpol PP ya Pak ya. Oke nih, datang ke Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka apa nih Pak? Kami datang ke sini selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian dan sekaligus sebagai KUK 2 Kearsipan, yang mana pada tahun 2023 kami ini mendapatkan nilai dari arsip ini C, berarti kan namanya C itu Bu kurang. Jadi tujuan kami kesini kan mau konsultasi masalah perbaikan untuk peningkatan nilai arsip di Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan. Yang mana pada tahun sebelumnya itu sapras kami itu sangat minim sekali, dan kesini mau konsultasi terkait penataan dan optimalisasi pengelolaan arsip di Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan. Memang pada waktu itu sebelum-sebelumnya ada mungkin 2 minggu yang lalu Bu, itu ada tim audit internal dari sini itu datang ke kantor kita, itu sudah melakukan saran dan masukan ke kita. Nah, dalam hal ini itu sudah kita lengkapi. Jadi kami ke sini itu untuk berkonsultasi kembali. Nah, apalagi kami dengar di sini Bu, kan ada audit dari ANDRI, Arsip Nasional Republik Indonesia, yang melaksanakan audit kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, khususnya Dinas Arsip Provinsi Sumatera Selatan, yang dilaksanakan pada tanggal 5 sampai tanggal 10 kalau nggak salah Bu. Nah, mungkin itu Bu yang tujuan kami ke sini. Sebagai sekaligus saya juga sebagai peserta PKP, pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan 2 ya. Iya, Bu, tahun 2024. Ini sepertinya ini mengambil judul optimalisasi pengelolaan dan penataan arsip di Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Sumatera Selatan. Iya Bu, betul ini sekali. Latar belakang memilih judul ini nih apa nih? Itu Bu, seperti yang sampaikan di awal itu, bahwa sebenarnya saya sebagai Kasubag Umum yang bertugas, salah satu tugas dan fungsi saya itu melakukan pendataan dan masalah surat menyurat itu sebelumnya ini Bu, kan kurang tertata dengan rapi. Sudah itu kan banyak juga begitu bidang-bidang itu menanyakan surat arsip, itu banyak yang bingung mencarinya kemana. Nah, dengan berangkat dengan situ kan memang tugas dan tanggung jawab tusi saya, maka saya mengambil judul optimalisasi pengelolaan dan penataan arsip Satpol PP Provinsi Selatan. Nah, setelah berkonsultasi dengan kontak kami Ibu Kurnia, bahwa didapatkan banyak kekurangan Bu di kami itu. Kekurangannya itu salah satunya belum ada namanya record center di kami itu. Yang kedua, kami belum ada SDM-nya Bu. SDM-nya itu sangat minim sekali. Itu baru ada satu, itu arsip aris ahli pertama itu dari P3K, yang untuk PNS-nya nggak ada Bu. Jadi itu sudah kami upayakan untuk mengusul melalui Badan Kepegawaian dan Daerah untuk mengusulkan baik dari P3K maupun CPNS, pengadaan CPNS tahun 2024 itu supaya ditambah kuotanya untuk Satpol PP. Nah, jadi dengan bertambahnya SDM, mungkin kan penataan dan pengelolaannya mungkin lebih baik lagi Bu. Nah, diharapkan nanti di tahun 2025 itu ada peningkatan. Nah, itu di tahun 2024 ini itu ada audit internal nanti bulan November, itu diharapkan nilai kami yang dari C bisa menjadi minimal Ibu, baik atau baik sekali Bu. Kalau untuk level yang A mungkin belum ya, mungkin untuk jangka panjang yang ke depan 2025 atau 2026.
Mudah-mudahan setelah ini Bapak PKP selesai dan gabung dalam tim kita audit pengawasan di Satuan Pol PP, nilai Satpol PP nambah naik ya Pak. Ya, makasih Bu. Amin. Jadi untuk sarana dan prasarananya nih banyak sekali yang masih harus dipenuhi ya Pak? Ya, banyak. Salah satunya SDM-nya juga kurang ya ternyata ya. Kurang. Itu juga Bu untuk ruangan, itu karena tempat kita terbatas. Itu kan namanya di tempat namanya di seputaran kantor gubernur. Itu tanahnya kan nggak bertambah Bu. Nah, berarti kan kalau bangun gedung tumbuhnya ke atas. Nah jadi kita sudah usulkan melalui kepala satuan juga sudah menyetujui bahwa usulan itu akan disampaikan melalui tim TAPD, Bapeda, BPKD, dan lain-lain, bahwa akan dianggarkan untuk pembangunan gedung 2 tingkat. Nah itu yang kami prioritaskan, ada ruangan khusus yang mungkin untuk tempat record centernya itu ada Bu. Nah nanti mungkin di depan record center itu ada tempat semacam tempat santai juga. Jadi kan bisa anggota-anggota kita itu kan bisa sosialisasi juga bahwa di tempat kita nih sudah ada record center yang kalau memang butuh layanan untuk mencari sesuatu arsip yang dibutuhkan oleh pegawai itu bisa dengan cepat kita layani Bu. Ya, luar biasa sekali nih. Nah kebetulan di kita sekarang ini lagi ada tim Arsip Nasional Republik Indonesia nih. Bapak bisa langsung beserta tim bisa langsung konsultasi baik mengenai tugas akhirnya di PKP ini maupun untuk nanti ke depannya untuk penilaian pengawasan mengenai kearsipan di Satpol PP. Oke, ini untuk closingnya nih Pak. Pesan dan kesan ini untuk kemajuan kearsipan di Satpol PP sendiri ini apa nih? Pesan dan pesannya gini. Kami sebenarnya sangat berterima kasih dengan Dinas Kearsipan, terutama dengan Kepala Dinas Arsip, Ibu Tarbiyah, dan pejabat struktural maupun pejabat fungsional di sini yang sudah membina kami, membimbing kami untuk peningkatan pengelolaan arsip di Satpol PP yang selama ini ya mungkin terabaikan. Apalagi Bu, Satpol PP ini sama seperti Biro Hukum yang memang data arsipnya sangat vital, terutama di bidang penegakan dan peraturan daerah Bu. Nah di situ kan ada akibat hukumnya. Akibat hukumnya itu contohnya misalnya di lapangan kita ini melakukan satu penertiban. Nah, penertiban itu ada SOP-nya Bu. SOP 1, peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3. Nah kalau misalnya tidak terarsipkan dokumen-dokumen itu, nah nanti dikhawatirkan ada gugatan di belakang hari, baik penggugatan pidana maupun perdata. Kalau tidak ada bukti kita dari kita, yang fatalnya kita. Nah dari situlah kami memang sengaja minta bantuan dari Dinas Arsip untuk melakukan pembinaan terhadap kami. Itu aja Bu mungkin kesan-kesannya. Sehingga kita tahu pentingnya arsip. Ya sangat penting Bu arsipnya itu. Oke, ini terima kasih banyak nih Pak Dedi. Sukses nih untuk PKP-nya dan sukses untuk audit pengawasannya di Satuan Pol PP. Nah, sahabat arsip, itu tadi podcast kita bersama Pak Dedi dari Satpol PP. Sampai berjumpa lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arsipku.